Selamat pagi, siang, sore, atau malam semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz dari Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama dengan NIM 2019-1129. Di sini saya akan menjelaskan tentang segitiga exposure pada fotografi. Exposure menyatakan cerah tidaknya atau jumlah pencahayaan buat sebuah foto. Ukuran exposure bisa dilihat saat kita akan mengambil sebuah foto, misalkan selalu pada normal exposure atau di kamera ada bagian light meter namanya menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah angka 0 berarti sudah normal exposure. Kemudian ada ungkapan under exposure yang menyebabkan foto terlihat lebih gelap. Kemudian ada over exposure yang menyebabkan foto terlihat terlalu terang. Kira-kira begini contohnya dari exposure. Foto yang saya tandai ini adalah foto under exposure, 2 level di bawah normal, terlihat sangat gelap. Di sini juga masih gelap karena under exposure, 1 level di bawah normal. Ini contoh foto normal exposure. Ini foto over exposure 1 level di atas normal. Ini foto exposure over exposure 2 level di atas normal, terlihat sangat terang. Kemudian di segitiga exposure terdiri dari ISO, shutter speed, dan aperture. Dari ketiga item ini mereka diselaraskan untuk membuat normal exposure sehingga foto tidak terlihat terlalu gelap atau terlalu terang. Kemudian ada diafragma. Diafragma adalah komponen dari lensa yang berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Diafragma lensa biasanya membentuk lubang mirip lingkaran atau segi tertentu. Ia terbentuk dari sejumlah lembaran logam, umumnya ada 5, 7, atau 8 lembar, yang dapat diatur untuk mengubah ukuran lubang tingkap atau aperture, di mana cahaya akan lewat. Tingkap akan mengembang dan menyempit persis seperti pupil di mata manusia. Diafragma merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi banyak tidaknya penerimaan cahaya yang ada pada sebuah foto. Menurut Yozardi, bukan diafragma atau aperture adalah alat mengatur cahaya yang dapat masuk ke dalam lensa kamera. Bukan diafragma berbentuk lembaran bundar terbuat dari logam yang bisa membuka dan diafragma terletak pada lensa dari kamera yang digunakan. Maka setiap lensa memiliki kemampuan untuk membuka dan menutup diafragma yang berbeda-beda. Nilai diafragma dinyatakan dengan F sekian. Misalnya F1,4, F2,8, dan F10. Satria menjelaskan semakin besar angka diafragma berarti semakin kecil lubang lensa untuk dilewati cahaya. Diafragma juga mempengaruhi ruang tajam atau biasanya disebut dengan depth of field atau DOF, di mana dengan diafragma yang besar, yaitu angka F-nya kecil, akan didapatkan ruang tajam yang sempit. Demikian pula sebaliknya. Hubungan diafragma dan exposure kira-kira seperti ini, contohnya pada F1,4 dengan bukaan diafragma yang lebar, foto akan menjadi lebih terang. Kemudian pada F16, yaitu dengan bukaan diafragma yang kecil, maka foto akan menjadi lebih gelap. Hubungan diafragma dan ruang fokus kira-kira seperti ini juga, contohnya pada foto pertama yang di kiri ini, bagian hijau adalah ruang tajam yang berbentuk seperti orang itu objek pemotretan, dan itu ada lensa-lensanya. Pada F1,4 terlihat ruang tajamnya sempit dan difokuskan untuk objek pemotretan saja. Terus di F8 ruang tajam menjadi lebih luas sehingga objek dan background akan lebih terlihat jelas. Dan di F16 ruang tajamnya sangat luas sehingga kemungkinan fotonya akan menjadi fokus di semua area. Depth of field atau DOF atau biasa disebut dengan kedalaman ruang menyatakan range dari jarak yang tajam dan blur. DOF sangat berhubungan dengan f-stop atau focal point. Ini adalah contoh dari depth of field.
terlihat dari bagian foto yang blur dan yang fokus. Hubungan diafragma dan dove. Pada diafragma f2,8 terlihat depth of field atau ruang tajamnya sedikit, yaitu hanya di patung dengan background yang blur. Kemudian f5,6 background-nya terlihat semakin jelas karena bukannya menjadi lebih kecil. Kemudian di f8 background-nya terlihat semakin jelas terlihat dari patung yang ada di bawah, terlihat menjadi lebih fokus. Hubungan diafragma dan tujuan pemotretan. Bukaan besar lensa seperti f1,4, f1,8, f2,8 dan f3,5 memiliki ketajaman yang cukup tajam, corner softness medium, bokeh atau dove yang sempit, atau biasa kita lihat dengan background yang blur. Cocok untuk potret, still life, dan low light. Bukaan lensa yang sedang seperti f4, f5,6, f8, dan f11 memiliki ketajaman yang tajam, corner softness yang rendah, bokeh atau dove yang sedang, cocok untuk general fotografi dan arsitektur. Dengan bukaan lensa yang kecil seperti f16 dan f22 serta f32, ketajamannya kurang tajam, corner softness-nya tidak ada, bokeh atau dove-nya lebar, sehingga cocok untuk foto landscape, foto makro, dan foto slow shutter. Shutter speed adalah kecepatan bukaan rana yang dapat mempengaruhi pencahayaan yang sempurna, mengontrol blur, dan membuat efek yang menarik. Tepat di depan sensor kamera terdapat tirai berbentuk lempengan tipis yang disebut shutter atau rana. Ketika kita memotret, maka rana akan menutup dan membuka. Shutter speed lambat berarti rana akan terbuka terlebih lama, cahaya yang masuk lebih banyak, dan shutter speed yang cepat berarti rana akan terbuka lebih cepat, sehingga cahaya yang masuk ke sensor kamera lebih sedikit. Hubungan shutter speed dan exposure. Shutter speed lama seperti f1/15 detik akan membuat foto menjadi lebih terang karena cahaya yang masuk kepada sensor kamera lebih banyak dikarenakan kecepatan menutup dan membuka rana lebih lama. Dan pada 1/500 detik foto terlihat menjadi lebih gelap. Efek dari shutter speed. Saat memotret dengan tangan, shutter speed harus lebih dari 1/40 detik agar hasil foto tidak shaky atau blur akibat goyang. Efek dari shutter speed lagi di sini terlihat dari motion blur-nya. Pada foto yang saya tunjukkan ini adalah foto aliran air. Terlihat jika kita menggunakan shutter speed dengan 1 detik, maka air akan terlihat motion blur atau blur dengan hasil karena pergerakan objek, dan akan membeku jika kita menggunakan shutter speed lebih cepat seperti 1/200 detik dan 1/800 detik. Maka airnya akan membeku dan tidak terjadi motion blur. Kemudian ada ISO. ISO merujuk pada sensitivitas cahaya pada sensor kamera. ISO tinggi berarti sensor akan lebih sensitif pada cahaya. Biasanya mempunyai range 100 hingga 1600, bahkan ada yang sampai 64.000. Pemakaian ISO tinggi akan menghasilkan noise pada foto. Perhatikan ISO yang direkomendasikan untuk setiap jenis kamera. Contoh ISO. Di sini ada 3 contoh ISO. Yang pertama contoh ISO 100, maka foto yang ditangkap menjadi lebih gelap karena sensornya tidak terlalu sensitif terhadap cahaya. Kemudian pada ISO 320, foto menjadi semakin terang sehingga membuat fotonya menjadi normal exposure.
Kemudian di ISO 800 terlihat fotonya menjadi semakin lebih terang dan membuat fotonya menjadi overexposure. Kemudian ini ada contoh ISO lagi. Pada contoh ISO ini menunjukkan noise pada ISO jika menggunakan ISO yang tinggi. Terlihat dari ISO 100 yang fotonya bersih, tidak ada noise di fotonya. Kemudian pada ISO 400 terlihat noise-nya mulai terlihat di fotonya. Dan pada ISO 1600 noise-nya terlihat sangat banyak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.